Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Kita melanjutkan Dzul Wajhain, orang yang bermuka dua, datang ke seseorang mengatakan begini, datang ke orang lain beda lagi, dengan tujuan tertentu, dunia biasanya. Kalau tujuannya akhirat, terpuji. Ini tujuannya dunia, mudahanah. Kalau tujuannya akhirat, supaya dia mau sholat berjamaah, supaya dia mau ngaji, supaya dia masuk Islam, supaya dia mau bayar zakat, mengucapkan kalimat-kalimat yang memberikan semangat kepada dia, ini terpuji. Yang tercela mudahan, dia mengucapkan kalimat-kalimat tertentu agar si fulan simpati kepada dia, sikoh kepada dia, lalu memberikan proyek misalnya, beli barang dagangannya misalnya, mau mengambil dia sebagai karyawannya misalnya. Sementara kalimat yang dia sampaikan bohong. Ya, terakhir tentang faham, ya, bahwa orang-orang pilihan di zaman jahiliyah itu orang-orang pilihan di zaman Islam. Jadi yang Islamnya baik seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Zubair, Tolha, sebelum Islam datang mereka sudah baik secara akhlak. Secara akidah tentu ya belum tahu apa-apa tentang akidah, ya. Secara akhlak sudah jujur, sudah amanah, sudah menepati janji, gitu. Khiyaruhum fil jahiliyati khiyaruhum fil Islam. Orang-orang baik di zaman jahiliyah menjadi orang-orang baik di zaman Islam, dengan syarat apa? Dengan syarat idza faquhu faham. Kalau nggak paham ya nggak baik. Jujur, amanah, pemberani, menghormati tamu, dermawan, tapi nggak paham. Kalau yang berhak disembah cuma satu, yaitu Allah, jadilah dia tidak baik. Dia nggak paham. Kalau ibadah itu harus mencontoh Nabi alaihi salatu wassalam, tidak boleh menambah-nambahi sedikit pun, dia nggak paham, dikiranya boleh. Kan yang ditambah bukan obrolan, nyanyian, yang ditambahkan tasbih, tahmid, apa salahnya? Berarti dia nggak paham. Jadilah dia tidak baik. Walaupun dia tetap jujur, tetap amanah, tetap dermawan, karena dia nggak paham. Kan luar biasa, ya. Pemahaman itu luar biasa. Sampai Syekhul Islam Ibn Taimiyah kemarin menyayat, memelas saat tidak faham terhadap satu ilmu. Baca ayat, baca hadis kok nggak faham,
beliau merintih menyayat di hadapan Allah sampai mengambil tanah, debu, ditaburkan ke wajah. Ada khilaf banyak ulama tentang hal ini boleh apa tidak. Antara beliau dengan Syekh Utsaimin berbeda dalam hal ini. Ya, kita lanjutkan 1541 atau hadis kedua dari bab Zammu Dzil Wajhain. Wa an Muhammad bin Zaid, dari Muhammad bin Zaid, anna nasan qalu li jaddihi. Muhammad bin Zaid ini cucunya Ibnu Umar. Muhammad bin Zaid bin Abdullah bin Umar. Anna nasan qalu li jaddihi Abdullah ibn Umar. Orang-orang datang menemui kakek beliau, kakek Muhammad bin Zaid, yaitu Abdullah bin Umar, Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Insyaallah tabi'in. Ya, tidak bertemu dengan Nabi tapi bertemu dengan Ibnu Umar, sahabat. Ini tabi'in. Mereka mengatakan di hadapan Ibnu Umar, inna nadkhulu ala salatinina, kami masuk menemui sultan-sultan kami, penguasa-penguasa, khalifah, amir, kalau kata kita sekarang presiden, wakil presiden, menteri, gubernur, pejabatlah. Kami masuk menjumpai mereka, berkumpul dengan mereka. Fanaqulu lahu, kami berbicara kepada mereka begini, bi khilafi ma natakallamu idza kharajna min indi. Beda dengan ketika kita di luar mereka. Kita bertemu dengan saudara, dengan teman, dengan tetangga. Beda dengan pembicaraan kita di hadapan para sultan itu. Beda. Kenapa? Karena tidak mau sultan ini marah, tidak mau sultan ini tersinggung lalu diusir. Kan sebuah kenikmatan dekat dengan gubernur, dekat dengan menteri, apalagi presiden, raja. Banyak keuntungan. Ya minimal bangga ya kan? Semobil dengan Pak Gubernur, walaupun nggak ngapa-ngapain, hanya semobil dengan Pak Menteri ya. Biasanya tidak berhenti sampai di situ ya. Kasih proyek, dikasih ini, kasih itu, ya biasalah. Nah, kami berbicara beda. Ketika kami berbicara kepada saudara, teman, tetangga, ya apa adanya, halal ya halal, haram ya haram, sunnah ya sunnah, bid'ah ya bid'ah. Begitu kami ngobrol dengan gubernur, dengan menteri, dengan raja, presiden, khalifah, kami jaga. Kami tidak sembarangan mengucapkan ini bid'ah, ini syirik, ini haram, ini dolal, ini aliran sesat. Beda. Gimana ini? Faqala, apa kata Ibnu Umar mendengar ini? Kunna na'uddu hadha nifaqan ala ahli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di zaman Rasulullah alaihi salatu wassalam, kami menganggap itu adalah nifaq, munafik. Orangnya munafik, perbuatannya nifaq, munafik. Ciri-ciri munafik kan seperti itu. Ngomong begini beda, ngomong di sini beda. Kenapa? Ada sesuatu. Beda dengan para ulama. Mau di hadapan raja, mau di hadapan rakyat jelata, bid'ah ya bid'ah, syirik ya syirik, haram ya haram, batil ya batil, enteng. Karena nggak ada yang diharapkan, tidak berharap apa-apa ya. Diusir ya pergi,
dan mereka tidak berusaha. Tersinggung ya biarin, karena memang mereka tidak berharap dengan apa yang dimiliki oleh para raja itu. Ambil contoh Imam Nawawi, dengan entengnya Imam Nawawi mengatakan haram tentang masalah perbudakan. Ini kan rajanya Raja Mamluk ya. Antum pernah dengar barangkali bahwa dalam kekuasaan Islam ada dinasti Mamluk, artinya mantan-mantan budak ini. Panjang ceritanya. Intinya penguasa waktu itu marah dengan ucapan Al-Imam An-Nawawi yang terus terang dengaling-aling ya. Haram, tidak boleh, batil. Lalu ketika Imam Nawawi sudah pulang, sang raja ini atau amir ya, karena marah, mulai sekarang tunjangan buat Nawawi stop, yang lainnya teruskan, untuk Nawawi stop. Apa kata para petugasnya? Apa? Pernah dengar? Iya, udah lama beliau tolak, udah lama, entah berapa tahun beliau nggak mau terima pemberian kita ya. Makanya berani, karena memang tidak berharap apa-apa. Inilah ulama, betul-betul mencari akhirat ya. Berbeda dengan yang bukan ulama, berharap dari para sultan itu ya minimal proyek ya. Tentu jangan sampai seperti Khawarij. Khawarij memang nggak berharap apa-apa, tapi cacian makian keluar dari mulutnya, dijelek-jelekkannya penguasa itu, mencaci, memaki, mengajak kaum muslimin untuk demo, untuk menentang kebijakan penguasa. Tidak seperti itu Khawarij, itu juga buruk ya. Jadi Ahlus Sunnah pertengahan, tidak menjilat penguasa pun tidak mencaci maki penguasa, taat terhadap penguasa walaupun penguasa itu zalim. Punggung kita dipukul-pukuli, harta kita diambili, kata Nabi kita suruh sabar, sabar, gak ada caci maki ya. Lihat Syekhul Islam keluar, masukin lagi ke penjara, keluar lagi, masukin lagi, 7 kali kira-kira, sampai pas meninggal pas di penjara. Ada cacian makian dalam tulisan beliau, menggerutu, jelek-jelekkan penguasa, nggak ada. Kan tulisan beliau tersebar. Pernah satu ketika salah satu muridnya itu menangis, sedih ya. Kenapa? Melihat tumpukan tulisan Syekhul Islam begitu banyaknya. Kata muridnya, ini yang mau baca siapa? Ya kan? Yang mau baca siapa? Orang terkucilkan di penjara, yang mau baca siapa? Maka muridnya ini dengan beberapa murid ini berdoa memohon kepada Allah supaya tulisan gurunya itu sampai kepada kaum muslim. Rupanya doanya dikabulkan oleh Allah. Kita semua bisa baca dari Majmu' Fatawa, Iqtida' Shiratal Mustaqim dan lain-lain ya. Hampir 1000 judul, bukan 1000 kitab ya, 1000 judul. Satu judul kan beberapa kitab. Majmu' Fatawa berapa kan? Puluhan nih. Satu judul. Nah, tidak ada tulisan beliau yang isinya menggerutu, menjelek-jelekkan penguasa, padahal penguasa jelek sekali, zalim sekali. Beliau nggak salah apa-apa, di penjara hanya karena beda madhab, beda pendapat. Bahkan penjara pertama kali, aku masih ingat, gara-gara apa? Gara-gara keberanian beliau menyelisihi 4 imam madhab, 4
4 imam madhab mengatakan talak 3 yang dijatuhkan sekaligus, aku talak engkau, aku talak engkau, aku talak engkau, jatuh talak 3. Atau aku talak engkau, talak 3, jatuh talak 3. Ini 4 imam madhab sepakat. Syekhul Islam pakai kaidah bahwa 4 imam madhab ketika sepakat, jadi dalil apa tidak? Jadi dalil apa tidak? Tidak. Dalil adalah qala Allah wa qala Rasul ala fahmi sahabah. Qala Allah wa qala Rasul ala fahmi sahabah. Apa kata Allah, apa kata Rasulullah berdasarkan pemahaman sahabat, itu dalil. Kesepakatan 4 imam mazhab bukan dalil, artinya bisa saja salah. Dengan kaidah ini beliau berani talak 3 yang dijatuhkan sekaligus, aku talak engkau, aku talak engkau, aku talak engkau, jatuh talak 1. Geger, gempar, ya. Ini sebab-sebab khusus awal beliau di penjara. Sebab-sebab umum banyak, ya. Begitulah kira-kira para imam itu betul-betul mencari ridha Allah, mencari akhirat, bukan mencari dunia. Ya, rawahul Bukhari, hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari fi kulli hadis. Naha ba'du ahli al-ilmi fi mas'alati ad-dukhuli ala as-salatin. Sebagian ulama melarang. Beliau mengatakan sebagian, berarti tidak seluruh ulama, ada khilaf di sini. Sebagian ulama ahli ilmu melarang masuk bercampur dengan para sultan. Artinya berusaha supaya dekat dengan gubernur, menteri, raja, khalifah. Adapun diundang, ya tentu kita harus taat. Kita taat kepada penguasa, kan? Kita diundang, nggak kita datang. Ini tidak. Berusaha gimana caranya. Ini yang dilarang oleh para ulama, sebagian ulama. Lalu beliau membawakan ucapan Ibnul Jauzi di kitab beliau yang sangat terkenal, Talbisu Iblis. Dan di sini memang tipuan iblis luar biasa. Luar biasa. Mari kita lihat kejelian beliau melihat para ulama, orang yang berilmu dekat dengan penguasa. Dan ini fitnah. Terutama ustaz-ustaz salaf. Kalau ustaz-ustaz salaf itu dekat dengan gubernur, dekat dengan presiden, lalu bilang kita taati penguasa, jangan caci maki penguasa, ada sesuatu. Orang melihat, ya terang aja temennya, ya kan? Beda kalau ustaz salaf itu gak ada yang kenal dengan gubernur, wali kota, menteri, presiden. Sebagaimana umumnya ustaz salaf kan gak kenal. Lalu mengatakan kita taati penguasa, jangan caci maki presiden kita, tutup aib presiden kita, kan enak dengarnya. Orang gak kenal, jadi objektif kan, jujur kan. Maka alangkah baiknya ustaz-ustaz salaf itu jangan dekat, jangan berusaha mendekat. Kalau toh dekat, dimintai sesuatu, jangan diviralkan, jangan ada yang tahu, nanti jadi fitnah. Karena yaitu tadi, ketika mengajak kaum muslimin, mari kita taati penguasa, jangan caci maki penguasa, tentu mereka menyalahi. Ya, saya baca. Wa min talbisi iblisa 'ala al-fuqaha, di antara tipuan iblis terhadap para fuqaha, ahli fikih, ulama, mukhalatatuhum al-umara was-salatin, bercampur baur dengan para amir, para sultan, para penguasa.
Ini salah satu tipuan iblis. Dan bermudahan tadi menjaga ucapannya, jangan sampai sang raja tersinggung, sang menteri tersinggung, sang presiden tersinggung. Hati-hati. Beliau suka tahlilan apa tidak, beliau suka salawatan apa tidak, beliau suka maulidan apa tidak, ya pakai nanya dulu. Kalau suka ya hati-hati, jangan langsung dibilang bid'ah. Kira-kira begitu. Ini buruk sekali. Sama buruknya ustadz yang diundang di satu masjid daerah, pakai nanya dulu, ya, orang-orang sini suka muludan nggak, suka tahlilan nggak? Kalau bilang iya, ya nggak disampaikan itu bid'ah. Ini kan terbalik. Justru ketika mereka muludan tahlilan, kasih tahu bahwa itu bid'ah, itu sesat. Terima atau tidak urusan masing-masing. Justru dai itu kan seperti itu, seperti dokter mengobati. Yang sakit yang mana, itu yang dibahas. Bukan malah membahas sesuatu yang tidak sakit, yang tidak sedang menimpa dia. Wa tarkul inkari alaihim, tidak amar ma'ruf nahi mungkar. Karena itu tadi, takut menyinggung. Ini buruk sekali. Ma'al qudrati ala zalik, padahal dia mampu. Inilah tipuan iblis. Wa rubbama rakhasu lahum fima la rukhsata lahum fi. Kadang-kadang dia memberikan rukhsah kepada seorang raja, kepada seorang presiden, kepada seorang pejabat, di mana dia tidak punya rukhsah. Ya, nggak ada rukhsah bagi dia untuk memakai pakaian ihram setelah mendarat, misalnya. Adakah rukhsah? Nggak ada. Mana ada rukhsah? Ya kecuali memang ada rukhsah, sakit misalnya, apalah. Ini nggak ada. Oh nggak apa-apa, ada rukhsah. Banyak seperti itu. Padahal nggak ada rukhsah. Kan ada kisah dulu di awal-awal menjelang kekuasaan Rafidah, tentang seorang raja yang sudah mentalak 3 istrinya, dan dia menyesal sekali, ingin kembali kepada istrinya. Dia tanya ke sana kemari, ya nggak ada yang mengatakan boleh. Nggak boleh kan, kecuali mantan istrinya ini sudah nikah lagi dengan laki-laki lain dan sudah dicerai, sudah habis masa iddahnya. Ini tidak, masih janda. Nah, ada ulama yang berani memberikan rukhsah. Oh boleh begini, jadilah. Ada kisah seperti itu. Liyanalu min dunyahum 'aradan. Agar apa? Agar dapat dunia, hadiah, uang, emas, berlian. Biasanya kan penguasa seperti itu, ya kaya raya, namanya juga penguasa, memiliki apa yang ada di negeri itu. Penguasa, raja, apalagi zaman dahulu kan. Fayaqa'u bidzalikal fasad li salasati awjuh. Dengan demikian muncul 3 kerusakan. Ketika para ulama yang berilmu itu dekat dengan sultan, lalu berkelakuan seperti ini, muncul 3 kerusakan. Yang pertama, dari arah si amir, dari arah si penguasanya, khalifahnya, presidennya, rajanya. Apa? Dia mengatakan, laula anni ala sawabin la anqara alayya al-faqih. Kalau aku salah, kalau aku nggak benar, tentu sudah diingkari oleh beliau. Beliau kan faqih, alim. Beliau diam saja, berarti saya benar. Orang awam kan biasanya husnudzon kepada orang yang berilmu. Rata-rata kan begitu.
mudah tertipu orang awam. Padahal si fakih ini jahat. Orang incar hartanya, berarti berani menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal, apa nggak jahat? Si amir, si raja, si penguasa yang lugu ini, awam ini, tidak berilmu ini, husnudzon terhadap si faqih. Laula anni ala sawabin la ankara alayya al-faqih. Kalau aku tidak benar, tentu aku sudah diingkari, aku sudah diomelin. Gitu. Beliau diam saja, berarti saya benar. Fitnah ini. Wa kaifa la akunu musiban wa huwa ya'kulu min mali. Bagaimana aku tidak berada dalam kebenaran sementara dia mau makan hartaku? Semakin fitnah dari sisi penguasa. Yang kedua, dari sisi orang awam, al-'ami, annahu yaqul, apa kata orang-orang awam? La ba'sa bihadzal amir. Amir kita nih, penguasa kita nih, gubernur kita, raja kita, nggak apa-apa, bagus, baik. Wala bimalihi, termasuk hartanya, wala biaf'alihi, perbuatannya baik-baik saja, nggak ada masalah. Fa inna fulanan al-faqih la yabrahu indahu. Karena beliau yang ulama itu tidak menjauh dari sang raja, dari sang gubernur, dari sang menteri. Kalau raja kita ini, pemimpin kita ini ada sesuatu, perbuatannya, kelakuannya, hartanya, tentu beliau tidak akan dekat dengan sang penguasa. Fitnah lagi. Dan itu yang terjadi hari ini. Berapa banyak tokoh agama yang begitu akrab dengan penguasa, orang-orang awam melihat, oh berarti nggak apa-apa, karena dekat dengan penguasa. Kalau ada apa-apanya tentu sudah dinasehati oleh sang alim itu. Ini dari sisi orang awam. Yang terakhir dari si alimnya. Dari sisi alimnya, fa innahu yufsidu dinahu bidzalik. Dengan apa yang dilakukan oleh si ulama ini, dia telah merusak agamanya, menjual agamanya. Kelakuan siapa? Masih ingat? Yashtaruna bi ayatillahi thamanan qalila. Yahudi, Bani Israel, ulama-ulama Yahudi seperti itu. Demi mendapatkan harta dunia, yang haram dihalalkan, yang halal diharamkan, sesuai keinginan penguasa. Itu kelakuan ulama Yahudi. Nah, jangan sampai kelakuan ulama Yahudi ditiru oleh ulama kaum muslimin. Ya, bermuka dua. Waqad, ini masih kata beliau Ibnu Jauzi di Talbis Iblis, waqad labbasa iblisu alaihim fid dukhuli ala sultan. Iblis menipu mereka saat mereka masuk menjumpai para sultan, akrab dengan para penguasa. Fayaqul, iblis mengatakan, innama nadkhulu linasfa'a fi muslimin. Masuk ke hati ulama ini dengan mengatakan, innama nadkhulu linasfa'a fi muslimin. Kami masuk ke sini menjumpai para sultan, para raja, untuk membantu sesama muslim. Gitu. Mereka butuh ilmu, mereka butuh nasihat. Kami mempersiapkan ilmu, kami menasihati. Ya, lihat. Judulnya seperti itu. Ya. Iblis tidak membisikkan di hati para ulama, keruk hartanya ke sini untuk mengambil harta. Enggak. Iblis menipu ulama ini dengan mengatakan, innama nadkhulu linasfa'a fi muslimin. Kami masuk menjumpai, bercampur baur dengan para penguasa
dalam rangka menolong sesama muslim. Menolong sesama muslim tentu baik. Wa yankashifu hadha at-talbis bi annahu law dakhala ghayrahu yashfa'u. Untuk membuktikan talbis ini, pada talbis itu memang harus dibongkar. Talbis iblis, tipuan iblis itu harus dibongkar. Dan para ulama ahlus sunnah yang ikhlas, yang berilmu, yang bisa membongkar. Cara membongkarnya salah satunya ini. Lau dakhala ghairahu, kalau dia masuk menjumpai muslim yang lain, gubernur bukan, menteri bukan, apalagi raja, presiden, orang awam, miskin, ya. Sama dia seperti itu. Sama dia nasihati sebagaimana dia bertemu dengan penguasa. Kalau tidak sama, terbongkar. Talbisnya terbongkar. Kalau sama, alhamdulillah. Banyak yang tidak sama, berbeda. Ucapannya, perilakunya, tindak tanduknya, sopan santunnya beda. Kelihatan di situ. Maka para ulama ini luar biasa menjaga keikhlasan. Barangkali masih ingat bagaimana Ibnu Rajab Al-Hambali ketika berada di hadapan murid-muridnya membahas sebuah permasalahan dengan pembahasan luar biasa, dalilnya, hujahnya, istidlalnya, terkagum-kagum itu muridnya, luar biasa, sangat luar biasa. Satu ketika beliau bersama murid-muridnya dipanggil ke istana bersama ulama-ulama yang lain. Biasa khalifah memanggil para ulama untuk mendiskusikan sesuatu, ya. Banyak pembahasan. Salah satunya pembahasan tentang yang dibahas waktu itu beberapa hari yang lalu. Mulailah masing-masing ulama membawakan hujahnya. Pertama, kedua, ketiga, sampai giliran Ibnu Rajab. Murid-muridnya menunggu-nunggu. Dari ulama pertama, kedua, biasa-biasa aja, datar-datar saja. Ya, murid-muridnya kan tentu berilmu juga, ya kan. Nah, sampai giliran Ibnu Rajab, murid-muridnya menunggu-nunggu. Wah, ini nih. Ya, biasa murid ingin membanggakan gurunya, ya kan. Menunggu-nunggu bagaimana gurunya tampil untuk menjelaskan hal itu di hadapan khalifah. Nggak taunya lewat. Seolah-olah Ibnu Rajab nggak tahu apa-apa, nggak tahu permasalahan, nggak tahu, udah lewat aja, lewat. Begitu pulang penasaran murid-murid. Penasaran, kenapa Anda nggak jawab? Kalau Anda ulang lagi penjelasan seperti beberapa hari yang lalu, kami yakin raja akan terkesima. Ulama-ulama yang lain akan berdecak kagum. Ibnu Rajab menjawab, justru itu ketika aku membahas kemarin itu bersama kalian, nggak ada sesuatu di hatiku kecuali berharap ridha Allah yang ada di hadapanku. Antum-antum kalian, ya namanya guru masuk ingin pujian dari muridnya, ya kan, udah biasa, ya. Nggak ada apa-apa, betul-betul ikhlas. Tapi begitu di hadapan ulama yang lain, di hadapan penguasa, ada sesuatu di hatiku. Ada sesuatu di hatiku, bukan karena Allah lagi. Ada kebanggaan, ingin memamerkan, namanya manusia, ya kan. Dan itulah talbisul iblis. Aku stop. Luar biasa, luar biasa. Jadi betul-betul tidak ingin pujian, bahkan tidak takut dicela. Kan dicela, katanya ulama masalah begini nggak bisa jawab,
lewat saja, skip saja, nggak takut. Sebagaimana Imam Malik nggak takut ketika ditanya 40 pertanyaan, cuman bisa menjawab berapa, 6 atau 7 atau 8, selebihnya nggak bisa jawab. Sementara si penanya ini aku tanyakan ke sana kemari, semuanya menyarankan supaya aku bertanya kepada Anda. Kenapa Anda nggak bisa jawab? Kenapa Anda nggak mau jawab? Kenapa Anda jawab cuma segitu? Imam Malik, iya, aku cuma bisa jawab itu, selebihnya aku nggak bisa jawab. Udah pulang sana, sampaikan kepada semua orang. Malik, aku tanya dengan 40 pertanyaan, hanya bisa jawab sekian. Artinya Imam Malik tidak takut. Dan begitulah para ulama, tidak takut celaan manusia, hanya takut celaan dari Allah. Tidak berhasrat pujian manusia, hanya ingin pujian dari Allah. Wa fil jumlati, intinya, faddukhulu ala salatin khatarun azimun. Masuk, bertemu, menjumpai para penguasa, ini bahaya besar. Li'anna niyyata qad tahsunu fi awwalid dukhul. Karena kadang-kadang niatnya baik, di awal niatnya baik. Salah satu tipuan iblis begitu, awalnya baik, di awal niatnya baik, thumma tataghayyar bi ikramihim wa in'amihim aw bit tama'i fihim. Akhirnya berubah karena dimuliakan, diberi hadiah, diberi uang, akhirnya berubah sebagaimana yang kita saksikan hari ini. 2000 ya, tahun 99 2000 itu beberapa ustadz dari kalangan hizbiyin, harokiyin, apa kata mereka, saatnya kita dakwah di parlemen. Ya, niatnya bagus, dakwah kan, saatnya kita dakwah di parlemen. Waktu itu kan mereka masih dari masjid ke masjid. Sempat bertemu saya di Masjid Raya, ya, ngajar bagus, ya fikih sunnah biasanya ngajar ya. Dari masjid ke masjid. Nah, mereka bilang saatnya pindah gitu. Kita dakwah ke parlemen. Allah berikan jalan masuk parlemen. Bahkan waktu itu kan di Jakarta sempat menang ya kan. Jakarta sempat menang ya kan, luar biasa. Agak turun karena sandung sapi kalau nggak salah ya. Sandung sapi itu ya agak turun itu. Sebelumnya kalau nggak ke sandung sapi barangkali. Nah, masuk parlemen, ya niatnya baik, dakwah, taghyir. Awalnya mau merubah keadaan, taghyir. Akhirnya tetap iya. Mereka sendiri yang berubah. Pertama kali masuk parlemen, jenggotnya panjang. Gitu kan, mereka paham sudah. Tidak isbal juga. Ya mungkin karena apa ya? Apa diledekin, apa-apa ya? Potong, pendeki. Sampai hitam doang nempel sini. Ya kan? Bukan merubah, malah berubah. Bukan taghyir, malah tatabayyar. Itu yang terjadi. Karena apa? Ya karena memang tidak sesuai dengan sunnah. Gak ada itu dakwah di parlemen. Ya apa itu parlemen? Bikinan apa? Sistem siapa kan begitu? Nah, jangan sampai seperti itu. Jangan sampai du'atus salah tergoda seperti itu.
awalnya ya nggak apa-apa nyoblos gitu. Awalnya berapa lama-lama 5 tahun kemudian ikut kampanye ya, lama-lama nggak tertutup kemungkinan namanya talbisul iblis kan, bikin partai waliyadzubillah. Jangan sampai di Mesir kan sudah ada kan partai Salam ya kan? Mau seperti itu berarti kan tidak yakin dengan qala Allah wa qala Rasul bahwa negeri ini akan baik kalau mayoritas rakyat baik. Nggak yakin dengan itu. Kalau yakin ngapain mesti pakai partai parlemen? Dengan parlemen berarti dia tidak yakin jadi bahwa negeri ini pasti akan baik kalau mayoritas rakyat baik. Maka perbaiki mayoritas rakyat, nggak perlu pakai partai, pakai pemilu, masuk parlemen, cukup dakwah. Kenapa hari ini banyak wanita pakai jilbab? Dakwah. Kenapa hari ini banyak yang berbondong-bondong keluar dari bank ribawi? Dakwah. Kenapa hari ini makin sedikit yang merayakan ulang tahun? Dakwah. Kenapa banyak yang berjamaah di masjid? Beberapa kantor sholat zuhur dengan sholat Jumat hampir mirip. Dakwah. Dari dakwah. Ada yang berani di antara kaum hizbin, harakiyin, jilbab marak di mana-mana. Dulu antum masih ingat tahun 80-an, ada mahasiswi pakai jilbab gempar, apalagi SMA ya. Padahal di Jogja tahun 80-an. Hari ini luar biasa. Hampir semua sekolah negeri semua pakai jilbab. Ada di antara kaum hizbin, harakiyin berani mengatakan ini hasil karya partai Islam. Ini gara-gara para ustadz masuk parlemen. Ada yang berani mengatakan seperti itu? Nggak ada. Karena memang nggak ada hubungannya. Itu karena dakwah. Para khotib di mimbar-mimbar tidak bosan-bosannya menyampaikan kepada umat wajibnya jilbab, wajibnya jenggot. Sudah banyak di kantor-kantor. Yang anti jilbab, yang mengatakan jilbab nggak laku, jilbab nggak wajib, nggak laku. Ya, kan ada beberapa tokoh kan yang mengatakan jilbab nggak wajib, nggak laku. Walillahilham di kampung-kampung. Ya, ini karena dakwah. Ya, silakan adzan dulu. Wassallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil